panjang, lebar, gede. Waduh. Enggak, Miss. Yang duanya kan dari almarhum suami saya. Oh maaf. Terus yang dua dari yang suami sekarang. Yang suami sekarang ini kan masih kecil-kecil anaknya. Gini aja Masih deh, umur kirimkan fotonya ke aku, tak up di media sosial, kau buat video lah. Kau mau kasih dia sanksi sosial atau cuma bicara kayak gini aja deh? Ya saya pingin kalau bisa Miss dapat perempuan itu kan Miss ngomong sama dia atau sama suami saya gitu. Sekarang mereka ngomong dulu sama mereka, nanti kamu telepon aku lagi, mereka maunya apa? Atau kita viralkan seluruh Taiwan saja? Saya udah bilang tadi sama suami saya harus komunikasi kan. Karena saya sering ngikutin live-nya Miss, saya minta tolong sama Miss aja lah, saya cari di FB tadi kan nomor WA-nya. Bisa bilang dia tetap bersikeras katanya. Apa susahnya sih merestuin ayah ini nikah lagi di sini katanya. Bukan nggak merestuin, cara kalian itu menyakitkan hatiku bilang. Dek, gini aja, kamu tenangin dulu. Setelah itu kamu buat video, kirim ke dia. Sudah siap belum dikirimkan ke Miss Yuni? Miss Yuni bantu viralkan saja, ya. Saya udah pernah bikin foto perempuan itu di TikTok. Bukan, tidak boleh perempuannya saja, sama suami kau pula lah, dua-duanya. Sanksi sosial tidak boleh cuma satu, dua-duanya. Nggak boleh, karena yang salah bukan ceweknya saja. Yang menggatal ceweknya, suamimu juga ngacengan. Iya. Nggak boleh. Saya tidak boleh, cuman membela lakimu aja. Oh, gitu ya Miss. Saya Iyalah. Foto mereka berdua, cumannya foto suami saya tuh dikasihnya stiker gitu. Tidak boleh deh, harus dua-duanya. Berarti kau menang sendiri, belum tentu ceweknya juga salah deh. Ya, ini netizen sudah ada 7.000 siap menunggu ini, termasuk Mas Roni juga. Tapi saya nggak tahu Mas Roni nggak ngacengan sih, saya yakin. Ya. Oke, Miss, nanti saya hubungin Miss lagi ya. Oke, siap Komandan. Terima kasih ya, Dek ya. Oke, terima kasih. Kenapa? Kena nopo niku bule? Hah? Kenapa? Saya nggak tahu kok tiba-tiba ngacengan gitu. Saya kan langsung tertarik gitu untuk mengikuti pembahasan itu tadi. Kowe iki lek ono ngacengan menawa teko iki ngopo? Ki boten lah, sensitif ini kue. Kok enten gede? Namamu yuk gak usah baper lah. Wong aku yuk nggak nyepil namamu. Terus kamu nyawer-nyawer ngapain? Yo. Notis gitu, nyawer-nyawer. Ya kan kita sahabat. Kok iso sahabat lu? Aku bulekmu sahabat. Kok iso bule? Ya kan bersahabat sama yang udah tua nggak apa-apa. Maksudnya yang umurnya lebih dari saya kan pengalamannya banyak. Jadi kan saya mendapatkan ilmu-ilmu baru kayak gitu, pengalaman baru yang sampean lakukan gitu. Bukan tua, enggak tua. Terserah saya, ngapain kamu ingin melakukan apa yang saya lakukan? Nggak ngono loh le. Seru aja niku, seru. Maksudnya piye seru ya? Ya itu tadi kok tiba-tiba kok ada mbak-mbak yang cerita kalau mbaknya itu sering tak sogok sampai punya 4 anak toh. Ora, mbaknya tadi ngomong tak sogok, keri. Ya Allah, panjangkanlah umur Miss Yuni ya Allah, yang selalu menerima curahan-curahan hati seseorang yang tidak mempunyai ruang untuk menyampaikan sesuatu apa yang sedang orang itu lakukan. Amin. Aku gitu perlu lagu kuwi lho Dik. Nah ini memang pas live nyanyi. Habis terus santai nih. Tak sogok, keri. Apa? Tak dengerin lagi. Apa ini lagunya? Apa pesennya buat masyarakat? Tak sogok keri. Saya disogok apa nih? Oh yo kopeng lek disogok kan semakin keri gitu kan. Iya sih. Ya Allah. Nggih Miss. Oh. Ya, sebentar ya, kamu sebagai laki-laki nih, mungkin porsinya kita berbeda nih. Oke, siap betul. Ya. Kenapa sih laki-laki itu? Kenapa sih laki-laki yang dibahas itu kebanyakan nih? Nggak peduli kamu Gus ataupun apapun. Kenapa sih yang dibahas itu selakangan? Terkadang
kalau sekarang kan laki-laki datang kepada perempuan hanya sekedar penasaran atau berperasaan. Nah itu dulu kan Miss. Kalau dia penasaran dia sudah gini loh, maksudnya perempuan juga ini izin ya mbak-mbak yang cantik-cantik, adik-adik yang bahkan mau menikah atau belum menikah yang masih pacaran ya. Satu, janji di atas materai saja bisa cerai, apalagi janji di atas spray. Ya kan, kebanyakan orang yang sudah diajak di atas spray, aku janji kalau kita udah kayak gini aku nggak bakal ninggalin kamu. Bohong. Laki-laki kalau sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan, dia akan tetap saja meninggalkan tanpa memikirkan bagaimana hancurnya sebuah perasaan. Iya kan Miss? Betul kan? Iya kan? Makanya itu, kalau memang laki-laki itu sayang suka sama kamu, menikah. Baru kau beri semuanya apa yang dia mau, kamu harus menuruti. Tapi kalau masih pacaran jangan. Iya. Iya. Dan satu hal lagi, laki-laki apa sih yang dilihat dari perempuan? Laki-laki kalau dia porsinya, maksudnya dia masih mempunyai mindset kekanak-kanakan, maka laki-laki itu akan melihat perempuan dari wajah, body, PYDR dan juga ekstra kurikulernya itu dapat Miss. Tapi kalau laki-laki yang dia mau menata hidupnya jauh lebih baik dari hidupnya yang sebelumnya, maka dia akan mencari perempuan yang soleha, ya, yang dimanapun tempatnya dia selalu mengutamakan ibadah. Kemudian dia memikirkan bagaimana baiknya untuk masa depan dan keluarga kecilnya. Itu Miss. Apakah benar laki-laki yang dibahas adalah ini? Pasti. Pasti Terus? Miss. Pasti. Nah, kalau kadang kan laki-laki makanya ada bahasa enakan wekku toh, enakan wekku toh timbang we mantanmu. Nah, kan pasti kayak gitu. Kadang itu perempuan juga memancing-mancing hal-hal seperti itu. Laki-laki kan nggak bisa, Miss. Iya. Lagi ya, saya pernah kerja di restoran, saya ngeliat itu ada cewek cantik banget tengah malam. Kenapa sih saya nggak respect banget dengan perempuan yang banyak laki-laki? Tahu nggak? Kita bangga nih banyak laki-laki yang ngejar kita, tapi salah. Kamu itu sedang dipermainkan, tahu nggak, di gerombolan waitress sama di gerombolan bar itu, bartender itu. Yes. Kan kita lagi ngobrol nih, cewek itu cantik, tahu nggak dia bilang apa? Ih gak enak itu perempuan itu, aku pernah sama dia. Di sebelahnya, kamu mari, ijo mambu. Dalam mindset saya, ya Tuhan, ternyata perempuan itu kalau sering ditompai sama banyak orang, bukannya bangga, kamu itu udah nggak ada harganya. Ya betul. Ya, Makanya- tidak ada harganya sama sekali. Iya, makanya kan harus mahalnya Jangan percaya diri, pacaran BA, terus bareng ngerebut si B, terus turun B si C. Itu kalian jadi omongan di lingkungan itu. Benar nggak sih? betul. Ya, betul. Contoh, ketika kita bersama laki-laki ya, kumpulan laki-laki itu ya, mesti ngomong enak, misal si Ayo, enak gak? Kun mari mau apa noy? Gadal enak, tapi apa ambu? Enak gak? Enak, tapi awake ambu. Gendeng konar iku. Mosok gak nggawe parfum, ta mosok bau badan deh. Pasti kayak gitu, Miss. Betul. Nah, sempat rame ya di kemarin tentang salah satu Gus kan. Kalau saya ngambil positifnya ya dari apa yang disampaikan oleh Gus kemarin, sekelas Gus, keturunan Gus, itu aja memberikan informasi pada kalian tentang ini. Oh, gitu. Itu bagi saya ambil positifnya, saya nggak ambil negatifnya. Artinya adalah perempuan itu yang dilihat cuma itunya. Kamu itu tidak ada value-nya. Value, betul, value-mu. Kamu Betul. itu nggak ada value. Yang dilihat oleh laki-laki ini itu kok sama laki-laki, kamu itu nggak ada value-nya. Kamu itu tidak punya harga. Jadi sekelas Gus aja ngingetin kalian, tapi nggak boleh baperan ya. Kalau saya ngambil positifnya ya, apa yang disampaikan Gus itu benar. Seandainya laki-laki hanya melihat, tapi kamu punya value, laki-laki nggak akan berani menyentuh kamu. Laki-laki nggak akan berani menyentuh kamu. Bukan dari baju kamu yang mahal, tapi karena value kamu sebagai perempuan. Kalau saya ambil positifnya ya. Jadi, tapi kalau masalah ngokop anak kecil, saya nggak setuju ya. Karena anak kecil itu dari kecil dia punya mental yang akan rusak. Tapi yang disampaikan oleh Gus itu saya setuju. Sekelas Gus aja yang dilihat ini aja loh teman-teman. Apalagi kalian yang ngacengan.
Nah, ini bukan hanya laki-laki yang ngacengan loh. Sebenarnya ini adalah edukasi buat teman-teman. Bahwa sekelas ngacengan itu bukan hanya laki-laki. Tetapi kenapa laki-laki yang dibahas perempuan itu tentang selakangan? Ya karena kamu nggak ada value, kamu nggak ada kelas. Jadi jangan bilang bersama saya kalian janda berkelas, tapi di mana-mana kalian ngangkang. Ya betul. Kadang kan dia ada juga yang aurat ditutup rapat-rapat, tapi PYDR dibuka biar banyak yang melihat. Kan kayak gitu, Miss. Makanya kadang kan cewek itu gampang banget kita ini ya penasaran gitu. Gendeng wayu gede. P, di chat P aja. Ya, gimana? Loh, kok langsung dibales iku lapo? Mari ngono kok nanti maaf kita pindah ke sebelah ya. Lu ngapain? Kamu harus ngasihkan itu. Kan gitu, Miss. Kalau memang dia punya value kan harusnya cuek. Hah? Jadi apa? Ya pindah ke misal chattingannya di TikTok, pindah ke yang lebih muda, ada video call-nya gitu loh, Miss. WhatsApp. Oh, wisip. WhatsApp. Nah kan gitu. Kenapa? Kita rai kui. Oke, makanya itu nanti sudah kayak gitu nanti berlagaknya VC boleh gini dirayu itu kelihatan nanti kan ketika dia dibahas itu terus dia respon ya dilanjutkan Miss sampai ketemu kalau sudah ketemu melakukan kegiatan serentak layaknya orang sudah menikah suami istri ya sudah kamu ditinggalkan pasti karena apa? Karena namanya manusia itu pasti punya rasa penasaran Miss ya kan? Misal kalau sudah sama yang ini ya sudah serius, kamu tergoda dengan temannya, pasti jancuk koncone luwe ayu hanput koncone luwe gini kan gitu Miss. Iya juga sih. Iya kan Miss ya, bener kan? Benar. Nah maka dari itu ya kalau memang itu tadi kembali lagi value-nya seorang perempuan itu loh Miss. Betul. Nah ini sebagai perempuan ya teman-teman saya minta maaf. Zaman dahulu waktu saya jadi janda, kerjaan saya di komputer kayak gini di depan komputer dan ada ranjang kan di kamar gitu. Tiba-tiba ada mas-mas nih kan di rumah saya itu ada cowok-cowok saya ngekosin buat cowok-cowok gitu. Nah ada salah satu mas datang ke kamar saya duduk di pojokan amben. Saya lagi kerja terus saya nanya, kenapa mas? Saya lagi, kenapa mas? Oh enggak sih Miss, pingin Bu dulu, Mbak, sorry. Enggak sih Mbak, pingin kenal lebih dekat aja. Oke, di luar banyak cowok, terus sampean satu orang masuk kamar nih. Pingin kenal lebih dekat, nggak mungkin. Aku ngomong sama dia, nggak mungkin mas. Terus dia jawabannya apa? Oh enggak kan lebih mengenal Miss Yuni, Mbak Yuni lebih baik lagi. Gak usah mas, kesuwen. Pingin kentu dah. Enggak, sekarang fakta. Di luar banyak laki-laki. Kenapa satu laki-laki masuk di kamarku? Padahal kan saya bosnya di situ. Betul. Jadi kan gak ngajeni aku. Enggak. Gak ngajeni. Kamu itu saat dimasukkan laki-laki ke kamarmu, sebenarnya kamu itu tidak ada harganya. Iya betul. Gak mungkin Miss. Iya kalau ada laki-laki perempuan belum menikah masuk dalam kamar gak mungkin. Apa mungkin dia main Uno? Gak mungkin. Ya kan? Dia paling kalau ada permainan pun ular tangga. Cepot-cepotan. Iya. Tahu nggak masnya bilang apa? Enggak Mbak Yuni. Sekarang gini mas, sampean sebagai cowok, saya sebagai cewek, melebu di kamar, kita nggak melakukan kentu. Orang di luar sudah nyebarin gosip kentu. Betul. Lebih baik kita kentu aja mas, aku bilang gitu. Maaf. Maksudku gini loh, daripada difitnah, lakoni gitu loh. Tapi lebih cari gak ngaceng misalnya. Loh ya apa sih? Lagi mas kaceren kono kali. Lagi mas kayak cepet-cepet lah kok kena wis blowa ya bauan ter. Punya kos-kosan budaya. Oh iya Miss betul. Laki-laki dan perempuan di dalam kamar, iku lek gak dokter-dokteran gak mungkin. Dokter, iya betul. Iya. Itu saya bukan ingin menghina ya teman-teman ya. Karena di sini banyak sekali ternyata orang sudah punya pasangan, menikah, dolanan tiktokan ya. Iki berawal terus marana dek wosipan. Habis itu pertemuan. Miss, izin Miss. Saya Miss cuma membuat VT kayak gini. Ini ya. Perempuan tidak bercerita, tiba-tiba nyaman dengan laki-laki yang tidak bisa diposting.
membuktikan bahwasanya memang yang terjadi di dunia seperti ini. 4.000 komentar isinya ngerti ae, kesendir, tiba-tiba nyaman sama duda, nahan diri untuk tidak posting. Aku yakin, tolong Cak, jangan buka aib Mas Ron. Wedok tok missing komen mis 4.000. Membuktikan tidak? Berarti kan value perempuan sekarang itu bukan orang yang menjatuhkan harga dirinya, dia sendiri yang menjatuhkan. Ya kan? Nggak usah kuwi lho, Le, tak omongi. Ibu-ibu umur swidak, Oke. umur 60. Kok iso pacaran mbek CEO Lion Air? Masuk nggak di logika? Bukan ini menghina ya, ini bukan jauh dari kata-kata menghina. Maksud saya adalah orang-orang kita itu zaman dahulu tidak pernah merasakan kasih sayang. Setan sudah berani membuka kancing baju. Padahal kenapa sih susu itu ada kotangnya? Ben gak nglambrek. Tapi kan dibuka sendiri. Bukan orang lain yang mempermalukan kalian. Bukan orang lain yang membuka aib kalian. Tapi kalian sendiri yang membuka aib di media sosial. Saat kalian udah, ngerti gak sih di kabel-kabel internet itu udah nyantol semua loh. Video-video kalian itu udah nyantol di mana. Kalian boleh delete. Tapi di box memori itu ada loh. Bener itu ada. Iya, betul Miss. Kita itu ada modem yang dimana per wilayah itu ada memori, walaupun kalian delete itu bisa ditemukan. Iya. Sekarang itu ibu-ibu, makanya saya tuh nggak ngerti harus bagaimana mengedukasi teman-teman. Dan tahu nggak, saya melihat sendiri seorang anak gagal menikah gara-gara mertuanya dikirimi video mboknya lagi au-au. Hancur nggak? Hancur. 2 hari sebelum pernikahan. 2 hari sebelum pernikahan, mertuanya dikirimi Video orang tua si perempuan lagi main. wow. Dengan media sosial saja. Maksudnya kenal laki-laki lewat media sosial saja. Wow. Linknya mana? Cuk keliru aku yo. Astagfirullahaladzim. Enggak Miss, maksudnya oke lanjut Miss, maaf Miss, aku ke bawah jendasim ini. Traveling ya, otaknya nggak boleh traveling. Iya, maaf Miss, maaf. Oke lanjut. Stop. Artinya adalah dulu kita itu mencari masa depan anak-anak, untuk mencari uang untuk masa depan anak-anak. Tapi sekarang masa depan anak-anak dihancurkan oleh ibu-ibu yang kaceren, ibu-ibu yang keganjenan. Sementara di rumah punya suami, cuman suaminya memang tidak seromantis. Scammer kan manis banget. Iya maksudnya kalau kayak gitu kan sebenarnya ibu harus mencontohkan sebagai orang yang multi talent, bukan multi talun. Iya, betul gak Miss? Talon T itu yang berbahaya sekali. Karena gini loh, orang itu nggak akan mengatakan dirinya adalah lontong. Tapi pada faktanya di HP mereka tuh ngocok sendiri gitu. Maksud otak saya itu nggak nyambung ya. Saya bener sampai hari ini saya nggak nyambung. Gue dodok di kamar mandi, terus kameramu mau dudono di empek-empek. Gue piye? Maksudnya piye? Saya tuh nggak ngerti apa mekakah ini di ngarepe. Saya perempuan loh. Saya perempuan. Kadang-kadang saya cuma mikir, iki kok aku untuk video mekokok ini piye tuh? Kok saya sebagai perempuan kayak gila gitu loh. Dan bukan saya ingin menjatuhkan harkat dan martabat perempuan, tapi kamu sebagai perempuan saat ini tuh ngapain? Seandainya anakmu ero, kasihan gak sih? Iya, pasti hancur. Nah, kita bingung memberitahu tentang mental, harus kuat di luar sana. Lah yang ngancurin ibunya loh. Tapi ini nggak pernah dibahas oleh siapapun. Kenapa? Mereka selalu menganggap orang kecil itu tidak penting. Orang kecil itu mentalnya nggak dibutuhkan. Pernah nggak sih ini dibahas? Nggak ada. Tentang penipuan-penipuan orang miskin pernah nggak sih diedukasi? Nggak ada. Jejak digital, oke ya. Betul. Jejak digital bahaya banget. Nggak bisa hilang. Kamu boleh bosan hidup ya. Tapi berapa banyak orang yang sakit, pingin hidup lah, kamu yang sehat kok malah pingin mati, kan ya nggak lucu gitu.
Iya betul Miss. Akhir-akhir ini apa sih kadang sedih ya. Anak-anak zaman sekarang itu nggak ada yang nakal loh. Kamu ngeliat nggak sih anak-anak zaman sekarang nakal nggak? Anak-anak kecil nakal nggak sih? Lebih ke pinter mungkin ya, kayak lucu. Kalau nakal udah nggak kayak dulu gitu Miss. Nggak nakal. Mereka nggak mungkin nyolong rambutan, mereka nggak Oh akan iya, udah nggak ada. turun di kali, nggak mungkin. Anak kecil dikasih HP, HP, diem. diam. Betul, betul. Otak udah diasah dari HP. Tahu nggak? HP tidak mengajarkan sopan santun dan attitude. Yes. Dari situlah kita nggak bisa ngontrol anak. Anak saya yang cowok, yang nomor 3, itu hampir kolaps, hampir jatuh. Udah nggak ada rasa sopannya, udah mulai guyeng gitu loh. Dan HP itu kayak the first priority. Yes. Karena apa? Karena nggak ada yang diajak main. Mbak itu dolanan HP, Pak Dene dolanan HP, Mama ini dolanan HP. Jadi saat saya bersama anak saya tuh HP total. Kenapa saya kalau pulang di Jawa itu nggak ngonten? Anak saya pulang sekolah saya taruh. Karena biar dia merasa berarti. Akhirnya kita main voli, bal-balan. Setelah itu 1 tahun saya jaga dia, saya masukkan dia dalam pondok pesantren di Ar-Rahman Malang. Hampir setengah tahun. Sekarang dia nggak pegang HP dan nggak aneh. Sama sekali nggak pegang HP dia. Dan attitude-nya berubah, tapi kan itu harus dididik, dibiasakan. Saat media sosial kita tidak bisa membendung, harus kita yang menghalang-halangi media sosial untuk masuk dalam otak anak. Apalagi kamu, Le. Suatu saat tugasmu lebih berat daripada saya. Contoh? Jaga anak. Oh, Jaga anak. iya. Mentality anak itu berat kamu nanti. Bener. Siap. Kamu saat ini ya akan bingung. Anak dimarahin gurumu. Nah, aku nanya nih di sekolahan. Yes. Anakmu nih kayak kemarin ngerokok dikaplok karo guru nih. Reaksimu? Reaksiku mungkin ya aku lebih memarahi ke anak, Miss. Karena apa gini, Miss? Pendidikan pertama seorang anak adalah dari orang tua. Kalau menurut Roni ya, kan dari orang tua. Ya kan, kalau orang tuanya mendidik dengan baik dan benar, sebelum anak itu mendapatkan pendidikan formal, itu kan pasti ada informal ya, ya Miss ya. Itu kan dari orang tua. Ayo le, ngadeg le. Nah, kan pendidikan pertama. Kalau nang ibu nyeluke mama, nang bapak nyeluke bapak, ojo diceluk cak, kan gitu Miss. Akhirnya dengan hal tersebut kan anak itu akhirnya akan mengerti injak tahun berapa dia akan memasuki pendidikan formal, yang dimana anak itu pasti nanti akan mengetahui ya hal yang tak lakukan ini salah atau enggak ya. Kalau memang aku salah ya aku harus terima, kan harusnya seperti itu harusnya ya. Harusnya Miss ya, harusnya. Tapi sekarang kan memang zamannya lagi berubah. Miss, saya waktu saya juga pernah dipanggil guru BK, Miss. Apa Miss yang terjadi? Saya dipukuli, saya dimarahi habis-habisan 4 hari nggak dikasih uang, tapi harus tetap melakukan aktivitas sekolah, les, ngaji dan lain-lain tanpa dikasih uang saku. Itu adalah kayak kilo konsek kapok. Kon iku salah lah, kan seperti itu, Miss. Tapi kalau yang sekarang, ya makanya gimana saya kan lulusan SPD ya, saya harusnya jadi guru. SPD itu, Pak? Sarjana pendidikan. Sarjana kau? Saya sarjana pendidikan agama Islam, Miss. Wah, keren. Nah, Ya, terus? di UIN 1 Tulungagung. Nah, seharusnya saya jadi guru, tapi mengetahui eranya seperti ini, guru itu akhirnya mempunyai beban moral mental yang sangat berat. Karena apa? Ketika ya kan kalau kita sudah memasrahkan anak itu kepada seorang guru atau kepada seorang guru, itu kan digugu dan ditiru, ya kan? Kalau memang kamu ngerokok salah kayak gini, kemudian anaknya dablek diperlakukan seperti ini, harusnya kita harus terima ya, Miss ya. Tergantung konteksnya, Miss. Tapi karena kamu belum punya anak, Ya. mungkin kamu bisa ngomong kayak gitu. Nah, Iya. itu beda lagi kalau sudah punya anak. Iya, oke, mungkin sekarang mungkin jenengan punya pengalaman gitu, Miss. Kalau anak-anak saya kebetulan anak saya loskan ya, di mana anak saya itu los, dia harus bertanggung jawab atas dirinya, jadi segala konsekuensinya. Apalagi si Meme itu sering dibully karena dia putih.
suruh pulang ke negaranya sendiri, dan kita tidak membela apapun. Dia tahu nih, lek wadul itu dipindah sekolah. Kita bawa ke Hong Kong, jadi dia harus menanggung segala resikonya, dia korban pembulian. Tapi korban pembulian itu ada dua. Dia akan dendam dan sukses. Tapi ada juga yang akan dendam dan membalas pada orang lain. Nah, ini orang-orang yang putus asa itu ada dua pasti. Dendam ingin sukses atau dendam ingin menghancurkan orang lain. Yes. Tetapi, karena saya kan punya adik-adik saya yang meninggal kemarin ini. Dia punya anak cowok. Dia itu sama, prinsipnya waktu belum punya anak ngomongnya kayak gitu. Adik saya yang cowok, saat dia punya anak dan anaknya cowok, beda loh ya. Anaknya kegores dikit aja, dicari siapa yang gores. Dia jagasaan bapaknya. Nah ini beda loh, makanya saya nanya sama kamu nih, karena kamu belum ada di masa kamu punya anak. Iya. Kamu saat benar-benar sudah punya anak, saat benar-benar punya anak, dia akan dikatakan apa? Sakit di sini, sakitnya itu di sini. Kita belum punya anak masih nggak apa-apa sih, nanti titipin neneknya. Beda, kalau udah punya anak beneran nggak boleh disentuh sama neneknya, nggak boleh. Beda. Iya. Mungkin nanti kalau udah punya anak itu akan kalah dengan zaman. Mungkin prinsip ya, Miss ya. Prinsipnya seperti itu. Tapi kalau mengikuti era zaman seperti sekarang, mungkin seperti yang dikatakan oleh Miss barusan itu mungkin ya, Miss ya. Lah kan Roni kan masih belum punya pengalaman itu gitu. Oh, nanti pasti suatu saat akan merasakan, pasti teringat kayak, oh iki sing diomongin Miss Yuni. Nah kan kayak gitu. Karena itu kalau Mas belum punya anak ya, kita kayak, oh nggak apa-apa, nanti punya anak titipin neneknya aja. Enggak, neneknya datang, kayak ngasih tahu, jangan kayak gini, sakit hati istrimu. Iya, betul. Iya, naluri, oke. Nanti anaknya lari, yang jaga neneknya pulang bundas, langsung, oh ibumu ilo len jogo liatin anak bundas kabeh. Itu ada. Iya. Ada pedihnya, ada goresannya. Jadi memang anak, tapi itulah gunanya orang tua punya kontrol juga. Saat anak-anak saya dimaki-maki orang, saya punya reaksi yang akan kayak brutal gitu. Tapi sekali lagi saya kembali, kalau saya brutal, itu sebenarnya kasihan ke anak juga. Kenapa? Anak mentalnya kena. Sekarang banyak sekali orang-orang sekarang itu kena NPD, tapi dia teriak NPD. Maksud saya adalah dia sendiri pelakunya, terus dia tersakiti, terus dia nangis, terus ngamuk dia juga. Ini orang-orang sekarang ini banyak loh, Ron. Saya lihat nih, banyak orang yang pelakunya dia, korbannya juga dia, terus yang tersakiti juga dia gitu loh. Tapi dia nunjuk ke orang lain. Banyak anak. Ngerasa nggak sih di lingkungan itu ada yang merasa seperti itu? Playing victim, iya. Dan yang paling mengerikan, Ron, satu hal, Yes. orang yang menjaga nih, apa sih bahasa Indonesianya? Orang yang jaga nih kita, apa sih bahasa Indonesianya? Orang yang menjagakan kita, Jaganya mengandalkan orang lain. Mengandalkan orang lain itu akan preventif, kan? Jadi kayak kamu nih selalu ngasih uang dia ini, terus giliran kamu nggak ngasih uang dia, ini kamu jahat. Oh iya, maksudnya kita memberi hal-hal positif ya, mungkin nggak berbentuk uang juga ya, Miss ya. Apa yang kayak kondisi bermanfaat kayak aku ketika kita sudah tidak bermanfaat. Nah, iya. Yes. Kita akan dimanfaatkan orang, karena itu saya selalu bilang, jadilah manusia yang bermanfaat agar selalu dicari orang. Nah, itu pentingnya, karena banyak orang play victim akhirnya, udah nggak dicari orang, dia merasa kayak tersakiti. Lah itu bahaya. Bukan karena kita ingin memperalat, tapi ya pada faktanya kamu nggak bermanfaat, ngapain duduk di sini gitu loh. Iya, yes, I see. Nggak maksud saya. Yes. Jadi, kenapa dulu nyari-nyari saya, nyembah-nyembah saya? Karena kamu bermanfaat. Lah kenapa saya sekarang ditinggalin? Ya karena kamu nggak bermanfaat. Yes. I see. Jadi, sebenarnya harus sudah sadar pada diri sendiri bahwa kita itu bermanfaat atau enggak. Jadi, nggak diajak, jangan ikut. Tidak diajak, jangan ikut. Dan
Jika kamu tidak dimintai pendapat, jangan ikut campur. Karena banyak sekali orang-orang sekarang itu lebih ikut campur. Yes. Terus merasa tersakiti lah nggak diajak. Yes. Tahu nggak Ron, dulu saya pernah bekerja di salah satu restoran. Yes. Saya sudah jadi supervisor nih. Tapi setelah itu saya tuh ngerasa gitu loh, apapun yang saya lakukan itu udah kayak nggak appreciate banget. Oh, Pergi. Artinya kamu di situ udah nggak dibutuhkan. Dan saat saya pergi, saya mendapatkan tempat yang lebih baik lagi. Saya bisa menjadi manajer di tempat itu. Yes, lebih nyaman, lebih baik. Oke. Betul. Artinya jika kamu sudah tidak dihargai, pergi. Betul. Jadi jangan mengharapkan orang terus menghargaimu. Setelah engkau pergi, dia kehilangan. Tahu betapa manfaatnya kamu itu luar biasa. Yes. Iya kan? Ya. Jadi banyak sekali orang-orang itu merasa sekarang udah nggak peduli lagi ya sama saya ya. Dulu kalian numpang-numpang hidup sama saya. Sekarang kalian pergi saat saya punya masalah. Ya hidup seperti itu. Hidupnya faktanya seperti itu. Bukan mereka nggak suka sama kamu karena kamu sudah tidak bisa dipakai lagi. Benar gak sih? Iya, betul. Value Betul. kita itu penting banget karena itu kita harus punya kelebihan. Iya, betul. Mungkin ini juga banyak yang itu, Miss. Banyak yang tertampar dengan yang hal seperti ini gitu. Memang realita hidup itu menyakitkan. Pada faktanya realita hidup itu menyakitkan. Apalagi banyak nih yang utang piutang, koncoan. Saya saudara utang piutang nggak ngurus aku. Nggak ngurus memang aku. Lah bayarnya utangnya dulur gak mari-mari ya, Ron. Betul. Bener. Sampai aku jadi slogan ini loh, Ron. Bisa baca nggak? Yes. Tidak menerima hutang. Maaf, napa niku sing bawah? Malas nage, napa? Males nagie, males ribute, males dramani. Sampai tak beno jaket lho wis to. Masalah utang piutang. Totalitas ya. Oke. Totalitas. Oke, Miss. Oke. Karena orang kalau punya utang itu dramanya panjang. Ribut. Terus satu-satuan. Iya. Habis itu aib kita akan dibongkar semuanya. Yang awalnya besti-bestian ternyata hilang semua. Iya, karena soalnya masalah seperti itu kan juga sensitif banget gitu loh, Miss, ya kan. Kadang dia itu misal pinjam ke kita itu dengan nada yang sangat sopan santun, ahlakulnya karima, ketika ditagih menjadi ahlak tercela. Capek juga kita, betul. Jadi nggak ada gunanya berbicara tentang utang piutang karena apa? Saat utang itu besti, saat nagih itu bangsa. Iya. Bener bangsa. Enggak, aku nggak mau ikut campur tentang utang piutang. Makanya kalau ada anak datang cerita tentang utang piutang, nggak mau ikut campur. Malah cari donasi buat bayar utang kok. Iya. Oke. Aduh. Kalau sedekah beda ya, karena kita memberi dengan ikhlas. Miss, itu ada yang tanya, jaketnya beli di mana, Miss? Oh, ada di tempat saya ini. Tempat saya ada. Ada Miss jualan. Di apa? Di TikTok? Enggak, di sini langsung. Langsung, offline. Offline. Bestai, Mas Roni mudaan ya? Loh iya Mbak, channel ini channel untuk orang muda. Lihat tua itu terkapar. Loh, jenengan sekarang di mana, Miss? Di Hongkong apa di? Oh, di Hongkong. Baru gede deh. Iya, kok sekarang kayak udah ada kantor, udah kayak ada. Ada, dari dulu ada. Oh iya. Dari dulu ada, cuman kan kantor yang besar itu untuk mbak-mbak istirahat. Nah sekarang kantor yang besar saya ambil, mbaknya tak suruh istirahat di sebelah yang kecil. Kan dulu kan saya sering Indonesia Hongkong. Cuman sekarang kan karena adik saya yang dari Korea udah pulang, udah ada yang jaga rumah, otomatis saya balik lagi ke Hongkong. Iya, oke, Miss. Ya udah, Miss, gitu aja, Miss. Saya terlalu jauh ikut menimbrung ini, nggak enak saya. Ya, lah tahu ya aslinya arek wis kan mau buka lawang awakmu ngalih. Aku dulu kan arek.
Ya udah, Miss, saya minta maaf kalau mungkin ada kesalahan perucapan, tingkah laku atau apapun itu, karena saya hanyalah manusia biasa yang jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan semata ya, Miss ya. Jika ada kesalahan datanya dari saya, jika ada kebenaran datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika hidup adalah es krim, maka nikmatilah sebelum meleleh. Jika kita sudah biasa menghadapi badai, lantas kenapa harus menggigil ketika kita menghadapi air hujan? Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Enggak ronkat, nggak asik, nggak Miss Yuni nggak asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya dari Jawa ya. Jawanya Jawa Timur. Enggak, jawaban atas segala doa-doa kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sangat senang sekali dia orang terkenal nyamperin saya. Kalau dipikir-pikir saya lagi pansos nih sebenarnya. Saya doyanya sok bijak aja sih sebenarnya biar kayak wah gitu loh. Masa iya sih follower saya cuma 1M, kalau nggak nebeng sama dia nebeng sama siapa? Jadi ya memang seperti itu ya, manusia saling membutuhkan. Kebetulan dia followernya banyak jadi kayak pansos-pansos gitu loh teman-teman. Jadi agar punya dampak saya biar followernya rodok naik gitu loh. Masa saya followerku cuma 1,6 M aja lah, dia wis ber-MM. Iki ngopo disowar sawer iki, nggak usah disawerin saya itu. Saya masih belum butuh bantuan. Nanti kalau sudah disawerin, nggak apa-apa, sama-sama bermanfaat. Iya, tapi ini loh, Rek, harus ada yang harus saya pertanggungjawabkan gitu loh di setiap saweran itu. Paham nggak sih? Aku ini wedi nyekel saweran iki.